Bagaimana bang? Kok katanya bang, jangan grogi bang sama saya bang. Santai bang. Selamat datang di channel Dobloy. Kami menyediakan konten-konten yang asik dan menarik. Support kami dengan cara klik tombol subscribe dan tonton video ini agar kami bisa mencium aroma uang dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman kita akan menghibur semua ini untuk menyemangati seseorang yang kita sayangi. Kita harus mencari jalan keluarnya untuk hati yang rasa jenuh dan sedang patah hati dengan seorang wanita yang kita sayang. Pertama-tama kita bertanya tentang kriteria seseorang wanita. Lanjut. 1. Kita harus bertanya dengan seorang wanita. Gimana tanyanya? Tanyanya kayak gini. Iya. Mbak mau kemana? Goblok! Kita kan harus bertanya. Walaupun wanita itu berjalan, Coba lihat. kita harus bertanya. Ya. Mbak mau kemana? Dia jawab mau ke sini. Tidak mungkin dia tidak menjawab, pasti 1% pun pasti akan menjawab. Berarti harus sopan ya. Iya, sesama wanita sesama manusia itu saling menghormati dan Setuju. Kriteria yang kedua? kriteria kedua, kita udah bertanya dan kita harus bermain ke rumahnya. Kalau kita mengerti namanya wanita tersebut itu, lebih baik kita bermain. Oh, lebih baik langsung datang ke rumahnya. Iya, Gentleman berarti. kita bermain ke rumahnya. Jangan takut dengan sesuatu yang tidak buruk. Harus kita cari laki-laki. Kriteria yang ketiga? Kriteria yang ketiga, kita meluluhkan hatinya seorang wanita tersebut. Meluluhkan. Harus bisa meluluhkan ya. Iya. Pertama kita pakai senyuman dan kita pakai dengan kata-kata. Contohnya romantis. apa? Kata-kata romantis contohnya gimana? Anda kan pakar cinta ini maksudnya. Kalau untuk menghibur wanita itu kayak gini. Gimana? Sebuah romantisnya, bunga mawar berwarna merah. Bunga mawar berwarna merah. Masuk. Bunga mawar berwarna merah. Cakep. Andaikan saya bunganya, kamu seperti kumblangnya. Iya. Pasti akan menyatukan hati kita. Itu sebuah arti cinta yang sebetulnya. Berarti harus digombalin gitu. Iya, digombalin. Cewek suka ya? Suka. Wah. Cewek kalau digombalin pasti punya rasa senang dan tersenyum. Harus dicoba saya nanti. Kita ajak main ke sana, Kemana? ke pantai, Pantai. melihat suasana yang terindah, sebuah air mengalir akan menyentuh hatinya. Pasti rasa cinta kita akan terpulih kembali dan akan mekar di hatinya seseorang wanita. Oh, caranya gitu berarti ya. Diajak ke pantai. Ada waktu khusus nggak waktu ngajak ke pantai, pagi, siang atau malam? Paling indah itu ya Sore. pagi. Pagi. Masih seger soalnya. Masih segar, udara masih sejuk dan suasana masih terindah. Sebuah matahari bersinar menyinari hatiku. Pasti hatiku akan bersinar pada wanita yang tersebut yang aku cintai. Masuk akal sih. Tapi kenapa nggak di pegunungan gitu? Kenapa harus di pantai? Itu boleh saja kalau di pegunungan, Boleh saja berarti boleh. ya. Di wisata apapun kita
bisa menghibur seseorang wanita. Yang paling penting kan wanita itu merasakan rasa senang, rasa pusingnya hilang. Kalau punya pusing kan pusingnya hilang. Karena hati kita itu akan menaklukkan wanita tersebut. Wah, ini pakar luar biasa sih. Metodenya kayaknya masuk semua sih, benar. Terus apalagi nih, coba apalagi? Kita kalau sama wanita itu jangan pakai materi. Sebuah materi itu uang, jangan. Itu berbahaya kalau pakai uang. Lebih baik itu pakai hati yang terdalam. Jangan pakai Mas minta apa, itu tidak akan jadi. Itu akan memecah belah. Tapi kalau pakai hati yang nol, dalam hati nol itu bercahaya, hati yang terbaik. Oh, nur cahaya artinya. Hati yang bercahaya, berarti hati yang nur gitu. Hati yang nur berarti. Pakai kalau hati yang nur pasti bercahaya. Bercahaya akan terbaik bagi kita, bagi seorang wanita. Iya sih. Masuk akal benar. Tapi boleh saja kan kalau misal pakai materi. Apa emang nggak boleh? Nah, kalau bisa nggak boleh. Kriteria wanita itu kan masing-masing, ada yang pakai materi, pakai coba kamera. Pakai ada yang materi atau senyuman apapun itu ada. Tapi kalau pakai materi itu hidupnya tidak selamanya, pasti akan terputus di tengah jalan. Hidupnya akan terputus di tengah jalan kalau pakai materi. Tapi kalau punya rasa sayang itu akan selamanya. Enggak, ini saya bingung, hidupnya tuh apa maksudnya? Hidupnya akan terputus di tengah jalan. Hidup cintanya. Iya, hidup cintanya akan terputus di tengah jalan. Maksudnya kalau pakai materi itu. Nah sekarang banyak pakai dengan uang, Mas minta uang. Kalau kita tidak punya uang, kan bahasanya kan kayak gini, abang punya uang, abang sayang. Wah. Kalau abang tidak punya uang, abang mau tendang. Itu kan kayak gitu. Iya benar sih. Itu berbahaya. Lebih baik kan kita pakai bahasa pakai nur tadi ya. Ya, pakai bahasa yang terindah, senyuman dan tertawa. Senyum yang baik buat wanita itu seperti apa ini Kang? Saya kok nggak mesti agak kalau bisa. Senyum yang terbaik itu kan kita bertanya kepada contoh senyum yang terbaik buat wanita itu seperti apa? Ya kita bertanya kan kayak gini pertanyaannya, ini kok cantik sekali nih, terus sambil senyum gitu ya. Sambil senyum. Kata wanita tersebut iya, pasti akan senang. Itu Mas Adin kok pertanyaannya kayak gitu, sambil senyum. Wah. Tapi kan dia kan hatinya terasa berbunga-bunga. Akan sebuah air terjun mengalir. Berarti sebelum senyum bagaimana Bang? Kok katanya jangan ke bang, santai Bang. Santai Bang. Oke. Silakan Anda. Berarti sebelum senyum pastikan kita negur dulu ya pada wanita itu. Negur itu apa? Saya menyapa. Ya bisa menyapa. Mau kemana Mbak Indah misalnya kan? Sambil senyum gitu ya. Itu baru gitu berarti yang benar. Yang benar. Jangan kalau misal senyum aja tanpa nyapa itu gimana? Itu ya tidak baik. Oh, tidak katanya baik. Orang gila. Oh iya. Dan kita bertanya sambil tersenyum, kan dilalahnya pasti wanita tersebut bangga itu. Kang Ael kok bertanya sambil tersenyum, pastikan punya rasa sedikit pun punya rasa kayak gitu. Iya masuk sih.
Kemudian ada apa lagi ini tips-tips? Saya kan perlu belajar dari sampean karena beliau ini kan pakar cinta gitu. Jadi di kesempatan kali ini beliau akan khotbah tentang cinta. Dan kalau untuk ini saya mau nanya, kalau misal kita udah pacaran gitu, terus kita disakitin gitu, atau putus gitulah ya. Lah itu untuk membangkitkan patah hati itu gimana? Ada yang nggak bisa move on. Kalau mau itu apa bang? Ya Kalau gitulah. Ya kita harus ambil pengalamannya. Dalam arti pengalamannya, ya kita ambil pengalamannya yang dulu, yang udah. Kalau bahasa zaman sekarang kan kayak gini, yang udah berlalu udah, carilah masa depan. Walaupun kita sakit pun, sakit hati yang kita miliki, kita telah hilang, kita menanam hati lagi, pasti akan tumbuh lagi, pasti akan menjadi wanita yang lebih baik. Yang dulu udah, tapi akan bangkit menjadi lebih baik, tidak seperti yang dulu. Bingung sih saya. Bingung. Ya sudahlah. Ini saya mau nanya. Tapi sampean ya Kang ya, pernah merasakan patah hati enggak? Ya pernah. Saat apa? Ya saat itu kan wanita tersebut Ditinggal nikah apa? ditinggal nikah ya Pak. Ditinggal nikah. Oh. Itu saya kan sudah saya hilangkan. Ya biarkanlah. Ya emang wanita itu pandai. Yang kedua sarjana pendidikan. Kalau saya bukan sarjana, saya sebagai kuli proyek. Proyek itu kan tidak proyek pembangunan. Proyek itu kan ada dua. Proyek cinta dan proyek pembangunan gedung, bukan. Sama proyek pembangunan hati. Oh, bener berarti tidak cinta. Proyek pembangunan hati ada itu. Ada. Saya baru dengar proyek pembangunan hati sih. Kalau Berarti ini PPH ya. PPH itu apa? Proyek pembangunan hati. Ya betul. Yang Anda bicarakan itu betul, ada PPH, Persatuan Pembangunan Hati. Ya terus gimana? Anda kok bisa ngilangin rasa patah hati itu? Cara move onnya gimana? Ya kita ambil, cari yang baiknya, yang buruk udah kayak gitu. Kita dulu bercinta kayak gini lah. Iya. Nah, tapi tidak mendapatkan, kita bangun lagi. Carilah masa depan. Kita cari masa depan kan kita bekerja, membangun apa saja. Yang kedua, mendekati wanita yang lain yang lebih baik, tidak yang seperti yang dulu. Untuk keluargaan yang untuk masa depan, punya sosial yang lebih tinggi, punya pengalaman di masyarakat. Yang aku mau, cita-cita saya, marilah kita bangun bersama untuk anak-anak kita dan wanita yang aku cintai. Anak-anak kita itu maksudnya kayak gini, Bang. Gimana saya Bangunlah wanita-wanita itu yang dulunya rusak, kita cari, kita didik, kita diperbaiki. Walaupun hatinya tidak baik, kita harus biar bagus hatinya untuk generasi penerus, wanita-wanita yang akan datang untuk masa depan. Itu akan mencintai, kita harus mencintai seseorang wanita, jangan sampai disakiti. Kita perlu penghormatan untuk wanita. Hampir mirip pidatonya ya Pak Jokowi ya. Itu kan harus kayak gitu.
Simpel penerus saja. Bangsa berarti. Penerus bangsa. Marilah putra putri Pertiwi Indonesia. Yes. Kita harus dibangkitkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.